welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew dalam pembahasan Tower of God chapter minggu ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk selalu like chapter Tower of God-nya dan pakai koin kalian jika chapter terbarunya sudah keluar ya. Chapter 577. Sedikit review untuk chapter minggu lalu. Bahwa sebelumnya kita tahu bahwa untuk bisa melarikan diri dari kapal Lopobia, Bam harus melewati akuarium utama milik keluarga Lopobia dengan tekanan Shinsu yang sangat tinggi di dalam sana. Serta Bam juga harus menghadapi Shinhui kesayangan milik Tromeri yang mengancam kapal selam mereka. Dengan tenang dan yakin, Bam berhasil melakukan teleport pada Shinhui tersebut, sekaligus membebaskan para Shinhui yang ada di sana, karena dia merasa bahwa para Shinhui yang ada di sana telah terperangkap selama ini. Begitulah Bam mengajarkan arti kebebasan untuk setiap orang yang ada di sana saat itu. Dan sekarang, kita masuk ke dalam chapter minggu ini. Chapter minggu ini diawali dengan pembicaraan salah satu keluarga Lopobia, yaitu Lopobia Kirin. Seperti biasa, Kirin yang selalu duduk di tempatnya sedang mendapat telepon dari seseorang yang belum diketahui siapa itu. Dalam percakapan ini, ada beberapa hal kecurigaan dan spekulasi yang muncul, bahwa orang itu memberikan informasi kepada Kirin, yaitu tentang Goruro yang sudah berhasil kabur dengan kelompok Bam dari kapal Lopobia ini. Kemudian di sini Kirin juga menjawab kalau ia sudah mengetahui hal itu dan Kirin juga akan menangani Goruro untuk selanjutnya. Tapi kecurigaan pertama muncul dari perkataan Kirin, bahwa Kirin saat ini sudah menduga jika Bam akan kabur dari tempat ini, dan memang seharusnya, menurut Kirin, Bam kabur dari tempat ini. Lalu selanjutnya, Kirin juga berpikir bahwa penawaran permainan yang Kun buat untuk menantang kedua kepala keluarga membuat dirinya merasa terhalang. Yang perkataan Kirin barusan ini membuat kecurigaan kedua. Rencana apa sebenarnya yang Kirin buat? Sementara kita tahu bahwa saat ini kepala keluarga Lopobia saja tidak masalah dengan negosiasi yang ditawarkan oleh Kun. Lalu selanjutnya, setelah itu Kirin juga menanyakan tentang lokasi Lopobia Lobadon kepada orang itu. Bahwa sepertinya Kirin tahu keberadaan Lobadon saat ini cukup meresahkan bagi dia. Tapi hal ketiga yang menarik dari percakapan di sini, bahwa orang yang berbicara kepada Kirin mengetahui lokasi Lobadon sendiri dari orang yang berada di dalam keluarga Pobidao. Entah ini salah translate atau apa ya. Karena kalau Mimin lihat dalam beberapa web ilegal, ada yang menerjemahkan info itu diketahui dari keluarga Lopobia sendiri. Dan ada juga yang menerjemahkan info itu didapat dari orang dalam dari keluarga Pobidao. Kalau Mimin melihat dari versi Koreanya sih, bahwa memang informasi itu didapat dari orang dalam di keluarga Pobidao. Nah, hal inilah yang membuat percakapan antara Kirin dan orang ini menjadi rancu. Selanjutnya, Kirin juga menambahkan kalau ini semua merupakan permulaan dan mereka akan bergerak menuju kehancuran. Sehingga dari ketiga curigaan tadi, terdapat beberapa teori dengan percakapan ini. Teori pertama yaitu, bahwa Kirin sepertinya memiliki tujuan khusus, dan tujuannya berbeda dari kepala keluarga Lopobia. Sehingga itu kenapa dia merasa strategi Kun membuat semua rencananya terhalang. Teori kedua, kalau Kirin memang tahu bahwa salah satu cabang keluarga Lopobia yang dipimpin oleh Lopobia Lobadon akan berpotensi berkhianat kepada Tromeri. Tapi pertanyaannya, kenapa terdapat kata-kata bahwa orang yang sedang berbicara pada Kirin mendapat informasi dari orang dalam keluarga Pobidao? Entah ini memang salah terjemahan atau ada maksud lain. Yang kemungkinan, jika memang benar, mungkin orang dalam di keluarga Pobidao ini sengaja memberitahu hal ini agar terdapat perpecahan internal di dalam keluarga Lopobia sendiri. Lalu setelah percakapan ini, panel berpindah ke arah tengah lantai 44, yang merupakan lokasi Bam saat ini setelah melewati portal yang ada di dalam akuarium milik keluarga Lopobia. Kita tahu bahwa saat ini, untuk sementara waktu, tim Bam bisa bernafas lega sementara, karena portal yang mereka lewati hanya bisa digunakan satu kali, setelah disetting oleh Goruro. Lalu di dalam ruang kendali kapal selam itu, terlihat Goruro yang sedang duduk santai sambil berbicara sendirian, karena dia merasa lega bahwa rencana yang dia buat berjalan cukup lancar. Dan tadinya, dia berkata kalau dia akan mengikuti rencana awal yang Goruro buat, bahwa dia akan lari dari tempat ini, atau dari kapal Lopobia, bersama dengan rekan-rekannya. Namun Goruro tidak tahu kalau jadinya akan semulus ini. Sampai berkata dalam hati, Goruro tidak menyangka kalau Kirin akan mengkhianatinya dari belakang. Nah, muncullah kecurigaan lagi. Kenapa Goruro berkata bahwa Kirin telah menusuknya dari belakang? Dan siapa teman-teman yang akan kabur bersama Goruro sebelumnya? Bukan memang seharusnya itu tugas Kirin untuk memberitahu kepada Tromeri jika ada pengkhianat dalam keluarga mereka kepada sang kepala keluarga? Lalu kenapa Goruro menyebutkan Kirin mengkhianati dirinya? Nah, disinilah dimana teori Mimin yang pertama tadi menjadi lebih kuat. Bahwa Kirin sebenarnya mempunyai rencana sendiri, dan mungkin ada hubungannya dengan orang yang awalnya disebut teman pelarian oleh Goruro, yang kemungkinan bahwa Kirin juga termasuk anggota revolusioner, dan dia juga berencana untuk menghancurkan keluarga Lopobia sendiri. Karena dia juga sempat mengucapkan
bahwa dia akan melakukan proses penghancuran saat ini, yang kata-kata ini juga mirip dengan perkataan Gusteng pada chapter sebelumnya. Jika benar Kirin berkhianat, sungguh tragis Rosemary bahwa banyak sekali anggota keluarganya sendiri yang akan mengkhianati dirinya. Ya, semoga semua itu hanya teori saja ya, dan kita nantikan kelanjutan sebenarnya apa yang Kirin rencanakan. Selain Gururo membicarakan mengenai rencana sebelumnya, Gururo saat itu sempat terkesan dengan kekuatan yang Bam perlihatkan di panel chapter minggu lalu. Gururo merasa kalau kekuatan yang Bam miliki sekarang ini merupakan kekuatan yang bisa setara dengan seorang dewa. Kemudian panel berpindah kembali ke area dalam kapal selam, tepatnya ke kamar yang terlihat Silial sedang merawat ibunya, yaitu Laura. Silial saat itu merasa bahwa ibunya sudah mulai membaik, maka dari itu Silial meminta ibunya untuk segera bangun, karena Silial sebenarnya cukup khawatir. Selain itu, Silial juga mengatakan ketika mengetahui tentang keberadaan sosok ular yang berhubungan dengan ibunya, Silial sadar bahwa kemungkinan memang itu adalah ayahnya, dan Silial juga mengatakan kalau dia juga tahu bahwa ibunya selama ini lebih mengutamakan Lilial daripada dirinya, yang padahal mereka adalah saudara kembar. Namun, walaupun ibunya lebih mengutamakan Lilial, Silial memperjelas kalau dia sendiri tidak akan sedih ataupun terpukul karena itu, karena dia sendiri justru akan menerima kenyataan takdir ini, dan justru dia akan memanfaatkan takdir ini untuk dirinya sendiri, yang dia tahu bahwa sifat licik atau sifat yang menghalalkan segala cara ini mewarisi sifat ibunya sendiri. Lalu tak lama kemudian, setelah Silial selesai menyiapkan makanan untuk ibunya itu, dia keluar dari kamar itu dan tampaknya di sana sudah terdapat orang yang sengaja menunggunya keluar dan mau berbicara dengan dirinya, bahwa orang itu adalah Kun. Kun dengan santainya di sana menyapa Silial dan berbasa-basi menanyakan kabar dari Laura. Namun ternyata sapaan Kun ini tidak dibalas dengan baik oleh Silial, karena Silial tahu bahwa tujuan Kun menemuinya adalah untuk memastikan atau menanyakan tentang keadaan Maria. Jika kalian lupa siapa itu Maria, Maria adalah salah satu putri dari keluarga Kun yang berhasil menjadi putri jahat. Karena Kun sendiri yang justru membantu Maria untuk menjadi putri jahat dibandingkan kakaknya sendiri. Tapi Kun di sini mengelak bahwa dia bukan mau menanyakan kabar Maria. Lebih tepatnya, Kun sendiri lebih penasaran dengan apa yang Maria rencanakan. Karena Kun tahu bahwa dalam menara ini, Maria mempunyai kubunya sendiri dan suatu tujuan yang masih belum jelas. Mungkin bisa dikatakan Maria ini sama seperti Mas Jenny Jahar. Mendengar perkataan Kun, Silial lalu melakukan penawaran kepada Kun. Penawaran yang disampaikan Silial yaitu, jika dalam perang nanti, tim Bam melindungi cabang keluarga Lilial dan Silial, Silial akan memberitahu apa yang Maria rencanakan. Namun Silial juga menambahkan, jika Kun merasa tidak mampu untuk melakukannya, ada cara lain, yaitu Kun harus membantunya untuk masuk ke aula upacara pernikahan dan melihat Silial memegang tangan temannya, dan orang yang dimaksud itu adalah Bam. Lalu mendengar penawaran yang konyol ini, Kun saat ini tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa memberikan jari tengah kepada Silial. Akhirnya, setelah menyampaikan syaratnya, Silial pergi berjalan meninggalkan Kun. Kemudian, tidak lama setelah itu Silial mendapat telepon dari Lilial. Lilial memanggilnya dan mengatakan untuk cepat ke tempat Lilial berada, karena ada sesuatu yang penting. Ternyata Lilial memanggilnya tiba-tiba, karena Lilial mendapat informasi kalau Bam telah dipanggil oleh salah satu kepala cabang serigala atau Lopobia Umtiti. Lilial mengatakan karena mungkin ini menyangkut kejadian di stasiun Nemhan. Selain itu juga karena Lilial merasa Umtiti adalah kepala cabang Lopobia yang tidak baik terhadap cabang mereka. Maka Lilial ingin mendengarkan pembicaraan Bam dengan kepala cabang itu. Apalagi menurut mereka, tidak mungkin seorang kepala cabang menghubungi regular semudah itu jika bukan merencanakan sesuatu yang besar. Tiba-tiba saat mereka berdua sedang menuju ke tempat Bam, terdapat suara dari salah satu ruangan di depan mereka. Suara itu ialah Titi yang sedang memohon kepada Bam, dan pastinya mereka terkejut melihat apa yang terlihat di ruangan itu, bahwa seorang kepala cabang sedang menundukkan kepalanya terhadap Bam, yang saat itu masih seorang regular. Titi saat itu sedang menjelaskan kepada Bam soal alasan cabangnya bisa kembali mendapatkan kepercayaan. Itu disebabkan karena adanya Bam yang dipilih oleh kepala keluarga. Karena dia mengira bahwa alasan cabang keluarga serigala bisa berada di misi penting ini. Karena dia yakin kepala keluarga Lopobia yaitu Rosemary sudah mendapatkan laporan mengenai hubungan Bam dengan salah satu putri dari cabangnya yaitu Ilen. Lalu demi menebus kesalahan Ilen di keluarganya, maka dari itu Titi memohon kepada Bam untuk bersedia setia kepada Rosemary. Dan kemudian, Titi juga mengatakan bila Bam mempunyai perasaan kepada Ilen putrinya, dia selaku ayahnya juga menawarkan untuk menikahi putrinya dan bergabung ke bagian cabang keluarga mereka. Tentunya penawaran ini yang didengar oleh Lilial dan Silial membuat mereka terkejut dan tahu bahwa cabang keluarga serigala ini memang memiliki maksud tersembunyi kepada Bam. Tapi, setelah Titi mengatakan permohonannya kepada Bam, Bam justru meminta Titi untuk mengangkat kepalanya dan mengatakan kalau Bam sendiri tidak menjadi bagian dari keluarga Lopobia. Namun mendengar perkataan Bam itu, justru sebagai kepala cabang yang sudah berusaha merendah kepada seorang regular, dia langsung berteriak kalau semua ini disebabkan karena kesalahan Ilen. Karena dia merasa tindakan putrinya ini sama sekali tidak bisa mereka maafkan. Dan dia merasa bahwa Ilen adalah anak yang memalukan bagi cabang keluarga mereka. Namun, justru perkataan ini sepertinya malah membuat Bam marah.
karena Bam justru menegaskan kalau Ilan bukanlah putri yang memalukan. Karena Bam tahu bahwa Ilan sudah ditipu dalam ujian pemilihan putri Jahar, dan memang pastinya hal ini membuat seorang ayahnya marah. Namun, menurut Bam, Ilan yang Bam kenal bukanlah orang seperti itu. Bahkan Bam yakin, jika Ilan tidak harus menebus kesalahannya, sekarang pasti dia akan lebih bahagia. Penjelasan dari Bam ini justru membuat ayah Ilan ini semakin marah, dan semakin menjelek-jelekan Ilan di depan Bam. Karena semenjak kejadian Ilan, sekarang cabang mereka menjadi hampir punah. Sehingga karena emosinya, ayah Ilan ini mengatakan bahwa Ilan adalah aib, dan bila kepala keluarga bisa memaafkan keluarga cabang mereka, dia tidak segan-segan untuk bisa langsung membunuh anaknya sendiri, yaitu Ilan, sebagai penebusan. Mendengar perkataan seorang ayah yang seperti itu, Bam tidak tanggung-tanggung. Dia langsung menarik kerah baju seorang kepala cabang sambil berkata untuk menjaga ucapannya. Karena menurut Bam, Ilan sudah menghabiskan banyak waktu dalam stasiun Nemhan untuk penebusannya. Karena Bam juga tahu, Ilan juga mengorbankan dirinya sendiri, tanpa kebebasan dan sampai-sampai melukai orang lain. Tapi di satu sisi, Ilan tetap senantiasa berharap demi kebaikan ayahnya sendiri. Namun yang dilakukan ayahnya sendiri, justru saat ini hanya membenci Ilan. Mungkin menurut Bam, kalau seorang kepala cabang sepertinya mungkin memang sudah memiliki banyak anak. Karena itulah, dia bisa dengan entengnya berkata akan membunuh anaknya sendiri, karena gagal memenuhi ekspektasi ayahnya. Tapi Bam menasihati bahwa Ilan sebagai seorang anak, dia hanya memiliki satu ayah dalam seumur hidupnya. Dan di sini, Bam juga menegaskan, kalau seharusnya seorang ayah yang sudah membawa anaknya ke dunia ini, seharusnya ayah itu melindungi anaknya tanpa peduli apapun yang terjadi, dan bertingkah sepatutnya orang tua. Tragisnya, kata-kata ini keluar dari seorang Bam yang sampai saat ini tidak mengetahui figur ayah dan ibunya sendiri. Sehingga, perkataan Bam ini pun menyentuh kedua saudara kembar dari keluarga Lupobia, terutama si Lial yang terdiam, dan bertanya-tanya, mengapa Bam yang seorang Slayer justru harus marah-marah untuk memikirkan urusan orang lain. Karena bagi si Lial, justru hal yang Bam katakan ini tidak pernah terjadi dalam lingkungan 10 keluarga agung. Hal ini seperti yang pernah Kun katakan, bahwa wajar jika seorang kepala keluarga dengan mudahnya membuang atau bahkan membunuh anggota keluarganya. Dan Pandai Catur pun beralih sebentar ke tempat di depan kamar Laura. Terlihat di sana Seven Master atau ular putih yang sedang meminta untuk berbicara pada Laura. Dan Laura pun ternyata menjawab permintaan itu. Seperti dugaan si Lial, kalau ibunya ini memang sudah baik-baik saja. Tapi sepertinya percakapan ini tidak gratis untuk ular putih itu. Karena terlihat Laura selanjutnya meminta sesuatu kepada sosok ular putih itu yang belum diketahui permintaan apa itu. Kemudian panel kembali ke percakapan antara ayah Ilan dengan Bam. Sepertinya, menurut Titi, sudah cukup baginya saat ini untuk menunjukkan perhatiannya kepada Bam. Karena dia tahu, tujuannya tidak akan tercapai, sebab Bam sudah menolaknya. Sehingga, akhirnya Titi pun berkata bahwa Ilan sudah bukan lagi putrinya, dan dia sendiri tidak lagi mengharapkan apapun dari Ilan. Oleh karena rencananya gagal, kepala cabang yang tadinya meminta bantuan kepada Bam, saat ini justru bergantian mengancam Bam. Jika dia mulai sekarang tidak akan main-main dalam mengawasi Bam. Kemudian, setelah mengatakan itu, Titi pergi dari ruangan itu, dan ternyata di depan ruangan itu sudah terdapat Lilial dan Silial yang selama ini ternyata mendengar semua pembicaraan mereka dari awal. Sehingga Lilial dan Silial pun berkata bahwa bisa-bisanya seorang kepala cabang memohon kepada seorang regular. Namun, Titi yang sepertinya mau menjelaskan kepada mereka tentang posisinya, tiba-tiba mendapatkan suatu pikiran bahwa dia tahu cabang keluarga yang memiliki posisi paling terpojok saat ini bukanlah keluarganya, justru melainkan cabang keluarga milik Silial dan Lilial. Sehingga, menurutnya ini adalah kesempatan untuk memusnahkan saingan cabang keluarga Serigala dengan berencana untuk membunuh Silial dan Lilial. Sehingga cabang keluarga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengambil hati kepala keluarga. Tapi sepertinya pikiran jahat ini sudah dirasakan oleh Bam, dan mungkin rencana jahat itu akan digagalkan oleh Bam nanti. Selanjutnya, kita beralih ke panel lain, yang dimana terlihat bahwa seseorang sedang menggunakan Emily. Menurut informasi dari Emily, bahwa Kun saat ini telah berhasil membujuk kedua kepala keluarga untuk bermain seperti catur, dan kemungkinan akan berada di tempat yang para keluarga Pobidau telah rencanakan. Mendengar hal ini dari Emily, membuat Belerir, anggota dari keluarga Pobidau, tertawa, bahwa dia tidak menyangka seorang dari keluarga Kun bisa-bisanya berpikir mau menghentikan peperangan dengan mengajak kepala keluarga bermain catur. Tapi, seseorang wanita cantik menjelaskan kepada Belerir bahwa memang benar itu adalah cara Kun berpikir, yang dia sendiri juga heran. Bagaimana Kun selalu mendapatkan ide-ide untuk mengatasi orang yang lebih kuat dari Kun sendiri. Yap, orang cantik itu adalah Rachel. Tapi di akhir panel itu, Belerir berkata bahwa sedikit lagi Kun pasti akan menyadari bahwa retakan yang akan terjadi benar-benar tidak akan bisa dihindari. Dan panel pun berpindah ke tempat garis pertahanan kapal induk Lopobia, bahwa secara tiba-tiba sejumlah kapal milik keluarga Pobidau berteleport ke tempat itu, bahkan tanpa diperlukan portal atau alat. Kemudian tanpa berlama-lama, setelah kapal-kapal milik keluarga Pobidau tiba di garis depan pertahanan keluarga Lopobia, kapal-kapal itu langsung mengeluarkan cahaya putih dan seketika menghancurkan seluruh pasukan Lopobia.
Kejadian ini pun tidak memakan waktu lama untuk sampai ke telinga Tromeri, bahwa Kirin saat itu langsung melapor apa yang terjadi saat ini dan menjelaskan tentang kapal Pobidau yang secara tiba-tiba datang ke tempat ini. Awalnya Tromeri sempat mengira bahwa cahaya menghancurkan para pasukan ini adalah kekuatan Shinwonryu. Yang mungkin Tromeri mengetahui bahwa kekuatan Shinwonryu milik Gusteng berhubungan dengan cahaya putih. Atau jangan-jangan ada seseorang kepala keluarga lain yang memiliki Shinwonryu dengan cahaya putih seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya Shinwonryu yang memiliki juga merupakan cahaya putih. Tapi Tromeri tidak yakin akan tebakannya itu, sehingga dia harus melihatnya sendiri apa yang terjadi di sana. Dan dia langsung memutuskan untuk pergi ke tempat itu secara langsung. Pastinya dengan menggunakan distorsi ruangnya. Sebelum kehadiran Tromeri untuk mengecek peperangan yang terjadi saat ini, sempat terlihat seseorang yang sepertinya merupakan pemimpin dari serangan pertama ini. Terlihat orang itu juga sedang menggunakan Emily. Di sini, Mimin punya pendapat setelah melihat Bellerir menggunakan Emily dan juga orang yang memimpin penyerangan ini menggunakan Emily juga, bahwa kemungkinan besar setiap orang di keluarga Pobidau yang menggunakan Emily adalah termasuk anggota revolusi yang sempat disebut oleh Goruro. Atau mungkin juga kelompok revolusi itu justru berasal dari keluarga Pobidau sendiri. Setidaknya kita juga tahu saat ini bahwa secara tidak langsung lambang dari keluarga Pobidau sudah diketahui ya dari salah satu kapal yang dinaiki oleh orang yang menyerang keluarga Lopobia ini. Setelah tahu bahwa Tromeri langsung datang ke tempat itu, pemimpin pasukan penyerangan dari keluarga Pobidau ini berencana untuk mencoba menyerang Tromeri karena mungkin dia yakin bahwa armada yang dia miliki saat ini mampu mengalahkan seorang kepala keluarga. Tapi tidak lama setelah itu, justru secara tiba-tiba, salah satu kapal penyerang dari keluarga Pobidau ini hancur. Karena ternyata Tromeri mengeluarkan salah satu hewan yang dia kendalikan. Dan tidak tanggung-tanggung, hewan itu merupakan salah satu Divine Beast dari 7 makhluk suci yang Tromeri miliki, yaitu bernama Elgor. Monster ini memiliki wujud seperti Behemoth. Di saat itu juga, Tromeri sempat merasa bahwa kekuatan yang dihasilkan dari kapal perang milik keluarga Pobidau ini memancarkan energi seperti Shinwonryu. Yang Mimin yakin, sepertinya Gusteng dengan kepintarannya telah membuat kapal yang dapat mengeluarkan energi serupa seperti Shinwonryu, sehingga Tromeri pun tertarik dan berencana untuk mengambil salah satu kapal milik keluarga Pobidau ini. Tapi tidak semudah itu, karena ternyata orang yang memimpin pasukan Pobidau ini menyadari bahwa dirinya tidak dapat menyentuh seorang kepala keluarga dan langsung memerintahkan armadanya untuk segera mundur. Walaupun Tromeri sempat menghalangi mereka dengan Saber Fist miliknya, tapi sepertinya semua sudah direncanakan matang-matang oleh keluarga Pobidau. Sehingga di saat mereka mau tertangkap oleh Tromeri, kapal itu langsung meledakkan diri mereka masing-masing. Sehingga membuat suatu kecurigaan kepada Tromeri bahwa Gusteng telah membuat suatu rencana dengan kapal-kapal yang bisa memancarkan energi seperti Shinwonryu ini, sampai harus menghancurkan kapal itu sendiri agar tidak diketahui oleh siapapun. Hal ini pun sepertinya membuat Tromeri sangat geram dan marah. Sampai-sampai dia menghubungi Kirin langsung untuk melacak dari mana kapal-kapal keluarga Pobidau itu datang dan di mana armada kapal Pobidau terdekat, karena Tromeri mau menghadapi mereka secara langsung. Walaupun sempat Kirin menawarkan agar Tromeri dibantu oleh para kepala cabang, tapi Tromeri yang sangat kesal itu menolak dan justru dia hanya menyuruh untuk semua kepala cabang segera mencari Bam, karena Tromeri sendirilah yang akan mengurus para keluarga Pobidau. Panel yang berpindah ke armada keluarga Pobidau mendapat suatu sinyal bahwa ada sesuatu yang akan masuk ke daerah mereka, yang sudah kita ketahui bahwa sesuatu yang masuk itu adalah Tromeri sendiri. Di saat Tromeri masuk ke tempat itu, tidak tanggung-tanggung, Tromeri langsung melampiaskan amarahnya dan mengatakan bahwa mereka semua akan menyesal telah membuat Tromeri keluar dari tempatnya, sambil mengeluarkan Shinhui yang dikendalikan. Entah kenapa Mimin merasa dalam chapter ini, dari percakapan yang ambigu dari Kirin dan dari keluarga Lopobia yang lain, Tromeri sepertinya sengaja untuk dipancing keluar dari tempatnya. Dan Mimin merasa ini adalah jebakan untuk Tromeri. Jika benar seperti itu, entah kenapa Mimin justru merasa kasihan kepada Tromeri. Tapi kita lihat saja bagaimana kelanjutannya dan kebenarannya. Karena selanjutnya, pada panel terakhir, bahwa terlihat Bam yang sedang bingung akan keputusan selanjutnya. Dan dia sedang menerima saran dari Leviathan, bahwa keputusan Bam untuk melepaskan Shinhui milik Tromeri adalah suatu keputusan yang tepat. Dan Leviathan yakin itu akan menjadi pukulan yang hebat bagi Tromeri. Karena Leviathan juga merasa bahwa seharusnya seorang seperti Tromeri ini yang bisa mengendalikan makhluk-makhluk hidup tidak sepantasnya ada di dunia ini. Begitu juga yang Leviathan rasakan kepada Bam, bahwa Leviathan yakin bahwa kedatangan Bam ke tempat ini adalah untuk menghancurkan dan membunuh orang-orang seperti Tromeri ini. Sehingga Leviathan memberikan sebuah saran bahwa jika Bam berhasil merebut ketiga naga yang dikendalikan oleh Tromeri, maka Leviathan merasa kalau ada cara untuk mengalahkan Tromeri. Setelah itu, Leviathan mengajak Bam untuk membunuh Tromeri. Sejenak, mungkin kalian berpikir bahwa Leviathan saat ini memihak kepada Bam dan mau membantu Bam. Tapi justru, pandangan dari Mimin sendiri berbeda. Bahwa Leviathan sepertinya
terlihat untuk menghasut Bam. Sama seperti awalnya Blue Tirisa yang mengajak Bam untuk menerima kekuatannya dengan tujuan untuk menguasai menara ini. Mimin yakin jika seperti itu, Bam pasti akan menolak hasutan dari Leviathan ini. Lagi pula, Tromeri sebagai seseorang yang menyimpan para makhluk di dalam akuarium, menurut Mimin tidak jauh berbeda dengan Bam, yang menyimpan makhluk-makhluk aneh di dalam dirinya ini, seperti Leviathan, Blue Tirisa, Red Tirisa, dan yang lainnya. Jadi bukan suatu alasan yang masuk akal, menurut Mimin, untuk Bam membunuh Tromeri. Apalagi Mimin yakin, sebagai seorang kepala keluarga, tidak mungkin hanya dengan diambil alih Shinhui-nya saja bisa dikalahkan. Seharusnya, sebagai kepala keluarga, Tromeri juga memiliki kekuatan lainnya. Walaupun kita tahu, Tromeri merupakan satu-satunya kepala keluarga yang tidak masuk ke dalam 20 ranking menara. Tapi kepala keluarga tetaplah kepala keluarga, seseorang yang sudah jauh melampaui dari siapapun di menara ini. Lagi pula, menurut perkiraan Mimin, alasan Tromeri tidak masuk ke dalam ranking 20 besar di dalam menara ini adalah karena ketidakaktifannya di dalam menara selama ini. Kita bisa tahu hal itu dari beberapa percakapan yang bilang bahwa selama ini Tromeri hanya mengurung dirinya saja dan tidak pernah keluar. Mimin berharap agar Xiu kedepannya memunculkan flashback-flashback yang berhubungan dengan keluarga Lopobia ini, agar pertanyaan-pertanyaan kita yang berkaitan dengan keluarga Lopobia ini bisa terjawab. Oke, pembahasan inilah yang menjadi penutup pada video kali ini. Semoga kalian suka. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.